Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Andre Gunawan, NPM 190350-100-03. 2. Stefani Almeida, NPM 190350-100-21. 3. Zahra Ramadhani Wardana, NPM 190350-127. 4. Elvina Priskila Juwita, NPM 190350-172. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2019. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami review terkait analisis daya dukung pondasi dangkal untuk memenuhi tugas mata kuliah Pondasi 1 yang diampu oleh Ibu Dian Purnamawati Solin, STMSC. Jurnal tersebut berjudul Tinjauan Daya Dukung Pondasi Sumuran pada Gedung X di Kota Bukit Tinggi, yang ditulis oleh Asri Yuda Trinanda, diterbitkan oleh Jurnal Riset dan Invensi Teknologi, volume dan halaman, volume 1 nomor 1 Juni 2021, halaman 26 hingga 31. Kerangka dari jurnal ini yaitu 1. Latar belakang, 2. Tujuan, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, 5. Kesimpulan. Nah, struktur bawah dari suatu bangunan umumnya disebut dengan pondasi, yang berfungsi memikul beban di atasnya untuk diteruskan oleh pondasi ke tanah dasar. Pondasi harus direncanakan dengan teliti terhadap seluruh beban-beban yang akan ditahan. Pemilihan pondasi suatu bangunan tergantung pada jenis struktur, beban-beban, dan jenis tanahnya. Pondasi dangkal biasanya digunakan untuk konstruksi beban ringan. Salah satu jenis pondasi dangkal adalah pondasi sumuran. Tujuan penelitian ini akan menganalisis tentang kapasitas dari pondasi sumuran pada proyek pembangunan gedung bertingkat X yang difungsikan untuk gedung pendidikan di Kota Bukit Tinggi dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode Terzaghi dan metode Meyerhof. Selanjutnya kita akan masuk pada metode penelitian. Sebelum dilakukan analisis terhadap pondasi, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data-data yang pendukung dari penelitian ini, seperti data perhitungan tanah dan data pondasi. Perhitungan dilakukan terhadap suatu tipe dimensi pondasi berdiameter 1,2 meter dengan kedalaman 3 meter. Daya dukung tanah. Apa sih daya dukung tanah itu? Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan beban konstruksi yang ada di atasnya. Daya dukung tanah pada tiap tanah itu berbeda-beda, tergantung dari jenis dan karakter tanah yang dipakai. Metode untuk menganalisis daya dukung tanah pondasi, khususnya pondasi dangkal, itu ada beberapa macam, seperti Terzaghi, Meyerhof, Feshik, Hansen, dan Osaki, dan lain-lain. Dari kelima metode di atas, itu mempunyai rumusnya yang berbeda-beda dan anggapan-anggapan yang berbeda pula. Selanjutnya adalah pondasi sumuran. Pondasi sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang berbentuk silinder yang menyerupai sumur. Pondasi sumuran adalah pondasi tiang yang berupa lubang sebesar 250 cm sampai 400 cm. Dan kedalamannya sendiri bisa mencapai 8 meter. Pondasi sumuran umumnya terbuat dari beton bertulang atau beton beracetak. Selanjutnya, daya dukung tanah pondasi pada penelitian ini menggunakan 2 metode, metode Terzaghi dan metode Meyerhof. Metode yang pertama yaitu metode Terzaghi. Metode Terzaghi dapat menghitung daya dukung ultimate pada tanah dasar, sehingga sesuai dengan pondasi sumuran yang juga ditentukan oleh daya dukung tanah dasar gesekan F dan lekatan C. Persamaan metode Terzaghi disesuaikan berdasarkan bentuk pondasi yang akan digunakan. Persamaan yang pertama untuk pondasi berbentuk bujur sangkar atau segi 4, yaitu Q ultimate sama dengan SC kali C kali NC ditambah DF kali gamma 1 kali NQ ditambah S gamma kali B kali gamma 2 kali N gamma. Untuk pondasi dengan bentuk lingkaran, persamaannya Q ultimate sama dengan 1,3 kali C kali NC
ditambah DF kali gamma 1 kali NQ ditambah 0,8 kali B kali gamma 2 kali N gamma. Lalu juga QU atau Q ultimate sama dengan 1,3 kali C kali NC ditambah DF kali gamma 1 kali NQ ditambah 0,6 kali B kali gamma 2 kali N gamma. Di mana Q ultimate merupakan daya dukung ultimate pondasi, C merupakan kohesi tanah, gamma 1 dan gamma 2 merupakan berat volume tanah di samping dan di bawah pondasi, DF merupakan kedalaman dari muka tanah hingga dasar pondasi, B lebar pondasi, dan N adalah faktor daya dukung ultimate. Dari ketiga persamaan tersebut yang membedakan hanya di bagian koefisiennya. Nilai dari persamaan-persamaan sebelumnya bisa didapatkan dari tabel berikut ini. Tabel 1, tabel daya dukung metode Terzaghi. Di kolom pertama, V menandakan sudut geser tanah. Dari V ini kita dapat mengetahui nilai NC, NQ, N gamma, dan lain-lain. Untuk sudut yang tidak tertulis di tabel, maka dapat dilakukan interpolasi terlebih dahulu. Nah, di sebelah sini juga ada tabel lain, tabel 2, faktor bentuk daya dukung Terzaghi. Nilai dari tabel ini dibagi berdasarkan bentuk pondasi yang akan digunakan. Jadi semisal pondasi yang direncanakan berbentuk lingkaran, maka SC yang digunakan adalah 1,3 dan S gamma sama dengan 0,6. Lalu ada rumus beban izin atau allowable, yaitu Q all sama dengan Q ultimate per SF, di mana Q all merupakan daya dukung izin pondasi, QU merupakan daya dukung ultimate, dan SF merupakan safety factor yang umumnya digunakan adalah 3. Beban izin ini digunakan untuk menentukan batas daya dukung yang diizinkan setelah mendapatkan Q ultimate atau daya dukung ultimate. Kedua, metode Meershoff. Perhitungan daya dukung tanah dengan menggunakan metode Meershoff tidak jauh berbeda dengan perhitungan daya dukung menggunakan metode Terzaghi. Faktor yang membedakan adalah faktor kedalaman pondasi, faktor bentuk pondasi, dan kemiringan beban. Bila diperhatikan, persamaan Meershoff hampir sama dengan persamaan Terzaghi. Di persamaan Meershoff ini ada 3 tambahan di setiap bagiannya, yaitu S, D, dan I, di mana S merupakan faktor bentuk pondasi atau shape, D merupakan faktor kedalaman atau depth, dan I merupakan faktor dari kemiringan beban atau inclination. Selain itu, persamaan ini juga dibagi menjadi 3 bagian, seperti persamaan Terzaghi. Bagian pertama menandakan kelompok dari kohesi tanah atau C, sehingga di setiap simbol ditambahkan notasi C. Di bagian kedua, karena Q, maka ditambahkan Q di setiap simbolnya. Dan di bagian terakhir, untuk berat volume juga ditambahkan gamma pada setiap simbolnya. Berikut merupakan tabel yang untuk mendapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan pada persamaan sebelumnya. Di tabel 4 ada faktor daya dukung Meershoff. Nilai di tabel ini berbeda dengan yang ada di tabel Terzaghi. Namun cara pengambilannya sama dengan tabel Terzaghi sebelumnya. Semisal sudutnya diketahui 21, maka didapat NC sama dengan 15,81, NQ sama dengan 7,07, dan N gamma sama dengan 3,4. Lalu tabel 3 ini untuk faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor kemiringan beban. Tabel ini digunakan berdasarkan sudut geser tanah atau V. Untuk faktor SC, DC, dan IC sama dengan IQ, rumusnya sama untuk semua nilai V.
Setelah metode penelitian, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di sini telah terlampir dimensi pondasi yang sudah dianalisis oleh penulis. Berikut adalah perhitungan dengan metode Terzaghi. Telah disediakan rangkuman data perhitungan, lalu masuk dalam hitungan daya dukung ultimate pondasi dengan Q ultimate sama dengan 1,3C kali NC ditambah DF dikali gamma dikali NQ ditambah 0,6B dikali gamma dikali N gamma menghasilkan nilai 6699,32 kN per M kuadrat. Lalu masuk ke dalam beban ultimate yang ditahan oleh pondasi dengan QU sama dengan V kali R2 kali Q ultimate sama dengan 7572,90 kN. Lalu masuk ke dalam beban izin atau allowable. Untuk pondasi adalah Q_all sama dengan Q ultimate dibagi SF atau safety factor, didapatkan hasil 2524,30 kN. Lalu kita melakukan perhitungan dengan metode Meyerhof dengan rangkuman data perhitungan yang sama untuk menghitung kapasitas daya dukung ultimate-nya dengan QU sama dengan C kali NC kali buka kurung SC kali DC kali IC ditambah dengan Q kali NQ buka kurung SQ kali DQ kali IQ tutup kurung ditambah setengah kali gamma kali B kali N gamma kali buka kurung S gamma dikali D gamma dikali I gamma, didapatkan hasil sebesar 4669,77 kN. Lalu kita menghitung beban ultimate yang ditahan oleh pondasi QU sama dengan V kali R kuadrat kali Q ultimate, didapatkan hasil 5278,71 kN. Lalu kita menghitung beban izin atau allowable untuk pondasi dengan Q_all sama dengan QU dibagi SF, didapatkan hasil sebesar 1759,57 kN. Berikut adalah rekap dari hasil perhitungan beban izin pondasi dengan metode Terzaghi dan metode Meyerhof dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut. Dengan kedalaman yang sama 3,0 meter, didapatkan hasil yang berbeda. Perbedaan hasil daya dukung yang diperoleh disebabkan oleh nilai-nilai koefisien yang berbeda. Kesimpulan yang didapat oleh penulis: pertama, jenis pondasi yang ditinjau dari penelitian ini adalah pondasi sumuran dengan diameter 1,2 meter dan kedalaman 3 meter. Metode Terzaghi memperhitungkan faktor bentuk pondasi SC dan S gamma. Sedangkan metode Meyerhof, koefisien yang digunakan dalam mendapatkan daya dukung pondasi dipengaruhi oleh bentuk pondasi SC, SQ, dan S gamma, faktor bentuk pondasi DC, DQ, dan D gamma, dan faktor kemiringan beban IC, IQ, dan I gamma. Keempat, daya dukung izin Q_all dengan metode Terzaghi diperoleh sebesar 2524,30 kN dan metode Meyerhof sebesar 1759,57 kN. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video.